Wahai seluruh rakyat dan seluruh pejabat, hidup kita di dunia ini sementara, yang kekal nanti di akhirat. Sekarang zaman-zaman kekuasaan penjilat diberikan nikmat. Kenapa kau berkhianat? Ada yang beri nasihat, tapi kenapa kalian embat? Memang bangsa cari aman, umurmu tak bertambah, dan berjuang umurmu tak berkurang. Lantas kenapa ada keraguan? Waktu pastikan terus berjalan, akhir hidup sudah dijadwalkan. Kematian tidak ketahuan, ajal pasti akan datang. Tipu zaman amat kejam, bertahan hingga mata terpejam. Surga neraka hanyalah khayalan bagi mereka-mereka yang mengendalikan. Apapun yang dirancang jiwa kami tidak akan goyang. Semangat perjuangan, darah perlawanan atas kezaliman. Darah kami ini darah pejuang, takkan tumpang sampai ajal akan datang. Wahai para pejabat yang berkhianat kepada rakyat, catat lagu ini baik-baik. Darah kami pejuang, bukan penjilat. Sengaja kali ini aku bikin ini syair-syair pedas dan keras menyindir manusia berpangkat yang gak bisa mikir. Joget-joget, nyanyi-nyanyi, bawa kopi sambil nyinyir. Sambil nyinyir. Jangan nyinyir. Jangan nyinyir kalau nggak bisa mikir. Jangan lupa ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding yang kemarin. Panjang umur perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Oke guys, konten gua kali ini adalah tentang arogansi atau kesombongan para pejabat ya. Ada berita yang luar biasa di Twitter ya, sampai jadi trending tuh ya. Nama Arteria, nih gue liatin nama kalian nih, Arteria Dahlan ya, dari fraksi PDIP kalau nggak salah ya. Nih dia nih. Ini orang yang pernah ngebentak Profesor Emil Salim juga, pernah disekak sama Najwa Shihab juga. Dianggap rasis, orang Sunda larang anggota DPR RI, Arteria Dahlan injak tanah Pasundan. Nah, rasisnya kenapa ini? Coba kita lihat beritanya. Coba kita lihat beritanya. Ini. Jakarta, tagar Arteria yang merujuk pada politikus PDI Perjuangan Arteria Dahlan trending di Twitter. Netizen mengungkapkan kekesalan mereka terhadap anggota Komisi 3 DPR RI yang dianggap rasis terhadap suku Sunda. Sejumlah netizen asal Jawa Barat bahkan mengusulkan Gubernur Jabar Ridwan Kamil untuk melarang Arteria menginjakkan kakinya di tanah Pasundan. Punten Pak, boykot AD Arteria Dahlan untuk dilarang berkunjung ke wilayah Jawa Barat. Kami tidak mau menerima tanah Sunda diinjak oleh orang-orang yang sudah menghina suku dan bahasa kami. Tweet akun Miumir, @Miumir. Ya, gue masih ingat ya. Ini nih kalau ucapan begini diucapin sama orang-orang yang berada di barisan oposisi, wah digoreng habis-habisan. Digoreng habis-habisan. Ini buzzer-buzzer kemana yang paling cinta NKRI? Yang paling suka kebinekaan, yang anti intoleran. Yang begini nih apakah boleh gitu? Ya Allah, ini begini nih. Begini, lu lagi duduk di kursi kekuasaan gitu ya. Jadi ya begitu dah. Cuitan Miumir itu membalas tulisan Ridwan Kamil yang mengimbau Arteria untuk meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Seharusnya Bang Arteria Dahlan meminta maaf kepada masyarakat Sunda. Negeri ini sudah lelah dengan pertengkaran. Nusantara ini kaya karena perbedaan, termasuk bahasa. Jika tidak nyaman silakan sampaikan keberatan, namun minta pemecatan jabatan menurut saya itu berlebihan. Mari jaga persatuan, kata lelaki yang akrab disapa Kang Emil ini melalui akun Twitter Centang Biru, Ridwan Kamil. Nih. Ya, nah, tapi ini buat Kang Ridwan Kamil juga nih. Ya, Kang Ridwan, kalau untuk masalah bahasa, Kang Ridwan bisa ngomong begini, kaya akan perbedaan. Masalah mandatori kok nggak boleh beda ya? Ya, Gi. Ya, teulin itu artinya apa, Gi? Gue belajar nih. Teulin. Nggak main. Ya, soalnya Kang Ridwan Kamil nulis itu. Tervaksin teulin katanya. Giliran bahasa boleh berbeda-beda. Dan itu gue hargai. Tapi giliran vaksin nggak bisa ya? Nah ini.
Gue kadang-kadang bingung juga sih ya. Ada yang lebih, ini urgent ya, masalah suku ini urgent. Kita sudah beda-bedakan. Sekarang ini mau dibeda-bedakan lagi masalah vaksin. Tapi kita lanjutkan dulu nih beritanya. Ada pula warganet lain yang memprediksi perolehan suara PDI Perjuangan di Jawa Barat akan turun akibat pernyataan Arteria ini. Siap-siap suara PDI Perjuangan di Jawa Barat bakal turun drastis. Tulis Andre Andikas. Kalau gue sih udah nggak mikirin suara ya. Karena kan ya udahlah, suara itu angka cuma dipencet-pencet, diting-ting. Salah hitung ada kok, ya kan? Tak sedikit juga yang menghujat Arteria dengan bahasa Sunda. Mereka benar-benar geram padanya. Koyong nyiram sirahna kucai seblak, teriak toleransi, aemane rasis, kau orang Sunda. Orang pakai bahasa Sunda seperti alergi bener liatnya. Ini artinya pengen siram kepalanya dengan air seblak. Janganlah. Sian seblak pakai duit, cari yang gratis. Teriak toleransi, tapi kamu rasis ke orang Sunda. Orang pakai bahasa Sunda seperti alergi sekali liatnya. Cuit Putra Jamparing. Benar. Nah, bayangin tuh, bahasa aja alergi dia. Heboh pernyataan Arteria bermula ketika dia mendesak Jaksa Agung ST Burhanuddin mencopot seorang kepala Kejaksaan Tinggi Kejati karena menggunakan bahasa Sunda dalam rapat. Ada lagi, cuman menggunakan bahasa Sunda dalam rapat aja lu copot. Yang pakai bahasa Inggris juga ada, nggak lu copot. Malah itu nggak nasionalis. Bahasa Sunda masih nasionalis. Apalagi kalau orang Sunda marah ngomong apa Ki? Aja hilang suara gue, pokoknya marah gue kalau hilang suara. Desakan pencopotan Kejati yang rapat menggunakan bahasa Sunda disampaikan Arteria Dahlan dalam rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Jaksa Agung Selasa 18 Januari 2022. Iya ya, yang satu matiin mic, yang satu begini. Pernyataan tersebut keluar saat Arteria menyampaikan sejumlah masalah yang dihadapi masyarakat di Indonesia. Salah satunya dia menginginkan Kejaksaan Agung, Kejagung bersikap profesional dalam bertugas. Ada kritik sedikit Pak JA, Jaksa Agung, ada Kejati, Pak, dalam rapat, dalam raker itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu, ujar Arteria di dalam rapat. Menurutnya seorang Kejati harus menggunakan bahasa Indonesia saat rapat agar tidak ada mispersepsi. Arteria, tadi barusan konten gua juga ada tuh ya, gua ngebahas itu Pak Menteri, happy katanya. Happy itu bahasa mana Pak? Aduh, yang begini teriak paling nasionalis lah kita, kebinekaan lah. Begini nih kalau kebinekaan cuma di jargon, bukan di jiwa. Ini kalau kelompok oposisi yang ngomong habis sudah ada laporan. Sudah ada laporan, sudah yakin gue. Kalau yang ngomong oposisi, ini tidak toleransi, ini kaum intoleran, kaum radikal, ngopi lu Pak. Iya. Tapi kan beliau yang menjabat ya. Jadi ya begitulah. Tapi lu jangan lupa akhirat tuh. Jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda jadi takut. Ini ngomongnya apa dan sebagainya. Ujarnya disambut tawa beberapa koleganya. Ketawa lu. Arteria menuntut Jaksa Agung menindak tegas Kejati yang berbahasa daerah di dalam rapat itu. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas katanya. Ya Allah Pak Arteria, woi Pak Arteria ya. Yang cuman masalah bahasa lu mau tegas-tegasan, yang koruptor gimana tuh ya? Udahlah, mes gue ya. Pak Arteria ini kadang-kadang kalau ngomong ya inilah guys, bahasa ini potretnya begini nih. Ntar gue ngomong begini, marah dia nih, nggak mau dikritik dia nih. Ya, ngeritik jaksa ngomong pakai bahasa Sunda boleh, tapi kita ngeritik dia, bah intoleran kamu, melawan pemerintahan, ngopi. Kalau yang begini ya Allah, makanya ini nih, ya lu lihat ya, masalah bahasa aja begini. Tapi ada masalah yang lebih urgent nih, semua suku kena, se-Indonesia kena, korbannya nggak cuma Jawa Barat, hampir se-Indonesia, masalah micinisasi, itu tapi nggak ada yang teriak begini ya. Nggak ada ya, santuy-santuy aja ya. Santuy, ngopi santuy. Aduh, nggak tahu deh gue ya. Pak Arteria sehat? Pak,
Indonesia itu kaya akan kebinekaan. Nah, kalau kayak begini Bapak ya. Oh iya, gue lupa nih. Minta maaf nih. Ada komentar netizen tadi belum gue bacain ya. Ntar gue liatin dulu komentar netizen. Nah, enak lu baca komentar netizen ini. Seneng gue. Lu tahu barbar netizen Indonesia nih. Netizen Indonesia kita baca. Oke, yang dari TV One News tadi. Kita baca. Membalas. Coba tanya dulu lah konsistensi gubernurnya. Nah, kena juga kan Pak Ridwan. Nyatakan siap nyapres di Bali, Ridwan Kamil PD diusung PDIP. Ya, kan politikus. Nah, tuh. Kebongkar diri mereka sama mereka. Udah lah. Aduh. Kalau saya justru ingin undang dia ke alun-alun Bandung. Di alun-alun Bandung orang Ciduhanku Sararea. Ugi. Sini dulu lu. Iya, gue kagak paham, tapi lu kan orang Sunda ya? Ya. Ya. Kalau saya justru ingin undang dia ke alun-alun Bandung. Di alun-alun orang Ciduhanku Sararea. Artinya? Ciduhan itu ludahin. Oh, Allahu Akbar. Sian lah. Tempat lu udah dong ya? Aduh. Ya. Udah aspal, udah. Oh iya. Dari Putri Imelda, Megawati jadi ketua Badan Ideologi Pancasila. Apakah begini kelakuannya mereka yang katanya Pancasilais? Bubar kalian, rakyat lebih tentram. Waduh, barbar. Si Dahlan teh orang mana sih? Meni belagu pisan. Gue seneng kalau udah pakai meni-meni. Emak dan bapaknya keturunan Minang, tapi dia lahir di Jakarta. Saya sebagai orang Minang ikut dongkol dengan bacotnya. Aduh, umi. Lu lihat Pak, kena barbarnya netizen tuh. Manusia sombong dan suka bikin gaduh, kata Hutri Boyke. Kata Nadia Kafisha, Nadia Kafisha, baguslah Boyke langsung sampai 7 turunan. Buset, 7 turunan. Kalau 7 turunan itu gimana kita nasihatin cucu kita gitu? Iya nggak apa-apa dah. Tapi namanya kemarahan rakyat ya. Partai dia kan wakil rakyat, nggak boleh marah sama rakyat. Jangan sampai ada yang nyentuh tanah Pasundan, apalagi Mojang Parahyangan. Mojang Parahyangan itu pemuda-pemuda Sunda ya, Gi? Ya. Oh, oke, siap. Cewek. Oh, Mojang itu cewek? Cewek gelis. Oh, gelis. Abdi kabogo ka anjen. Abdi bogo ka anjen gitu ya? Iya, begitu deh. Maafin gue ya. Gue lagi belajar. Oh, ini. Dari 0 follower, keturunan PKI ya rasis. Ya pasti rasis. Waduh. Orang gila. Kenapa semua lu hubungin ke PKI? Yang dibahas apa, di replay apa? Jangan terlihat bodoh lah kalau komen. Ada yang ngambek dibilang PKI. Emang lu PKI ya? Ya begini nih. Nih, justru nunjukin ya. Yang dicaci maki PKI. Kenapa yang komentar dia ya? Terus dibilang PKI nggak ada. Kalau PKI itu nggak ada, ini denger ya. Kalau PKI itu nggak ada, PKI dicaci maki ya jangan ada yang marah. Kan nggak ada. Berarti kalau ada yang marah, ada ngopi ketahuan diri. Iya kan ya, mestinya nggak usah ada yang marah lah, kan nggak ada PKI-nya. Iya kan? Nih, gue ngomong nih, PKI bangsat. Ayo, ada yang marah nggak? Kalau ada yang marah laporin gue, berarti dia PKI. Ya, nggak begitu. Ya, yang bodoh siapa? Mikir dulu kalau nggak baca, cari di Google saja siapa itu yang buat kalian marah. Cari yang benar, jangan asal jeplak bilang orang bodoh. Kau tuh yang bodoh. Gua nggak bilang dua-duanya bodoh. Pokoknya gue taunya kalau gue ngomongin PKI, terus ada yang marah, ya orang itu PKI, udah gitu aja. Karena nggak mungkin bela PKI kecuali PKI. Koko Arteria ini dari dinasti apa ya? Sama begini. Dinasti ya. Angkat aku jadi murid musuh. Kalau 2024 PDI kita tenggelamkan di tanah Pasundan, setuju nggak? Aduh, kalau cuma larangan itu sih gampang banget buat dia. Bisa nggak ya orang Sunda misalnya menutup kantor PDIP-nya? Ayo, yang PDIP Sunda. Yang PDIP Sunda, iya ya, ada PDIP Sunda ya. Kaum perantauan yang lupa daratan, manusia rasis, nggak sadar apa saudara Minang yang banyak merantau di tanah Pasundan. Final tanah Pasundan haram bagi Arteria, Dahlan, dan PDIP. Udah ya, intinya begitu dah, nggak usah banyak-banyak, nanti kalian emosi. Artinya gini ya guys, gue berpesan khusus kepada semuanya.
Ini di Indonesia ini adalah negara yang Bhinneka Tunggal Ika. Kita nggak pernah memilih lahir di tanah mana, jadi anaknya siapa, dengan wajah apa dilahirkan. Stop rasis! Stop rasis! Ya, gua udah menjadi korban rasis di medsos ini udah sering gitu. Ya udah sering banget. Tapi makanya gue jijik sama orang-orang yang rasis di Indonesia, ngaku teriak Pancasilais, paling kebinekaan, tapi ternyata masih rasis. Sosok neriakin orang intoleran, paling Pancasilais, tapi ternyata ya begitu juga. Dan sekali lagi, ini masalah bahasa, kita bisa seemosi ini. Gimana kalau masalah hak asasi hidup manusia dengan mandatory micinisasi? Mikir kalian, jadi rakyat mikir, ini negara mau dibawa kemana? Bahasa aja udah dihina-hina, suku udah dihina-hina. Makanya kadang-kadang kehidupan kita sendiri sekarang tertekan, terjajah, dipaksakan. Yang kita nggak mau, dipaksa harus mau. Mikir apa? Dan ini kalau rakyat kita nggak sadar untuk berubah, ya beginilah nasib pejabat kita. Jangan cuma mengeluh lu jadi rakyat, berjuang kagak mau, mengeluh terus-terusan. Kalau udah mengeluh, ujung-ujungnya nyuruh-nyuruh. Makanya pantas aja dijajah kita nih. Ayolah semangat berjuang, berubah kita nih. Kalau mau ada perubahan, kita harus bergerak serempak untuk menuntut perubahan bagi Indonesia yang kita cintai. Gua Babel minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangatlah.